Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya kira percaya kasih Tuhan dan berkat Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita buka dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13, terlebih dahulu firman Tuhan di sana menuliskan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika banyak masalah, ketika tantangan hidup datang kepada kita, itu sering melemahkan iman kita. Dan terkadang kita tidak percaya akan Tuhan, kita tidak percaya akan mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tentang tidak ada yang mustahil. Mungkin sering kali hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang memiliki tema khotbah dengan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi bagi pertanyaan kita secara pribadi, apakah ketidakmustahilan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Sakaria adalah seorang imam yang ketika itu dipercayakan untuk membakar ukupan di dalam bait Allah dan memiliki istri yang bernama Elisabet. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Dengan kata lain bahwa Sakaria dia mendapat giliran dan giliran ini didapatkan melalui undian dan hanya satu kali seumur hidup akan memiliki waktu atau kesempatan untuk membakar ukupan. Dan ketika itu Sakaria memiliki kesempatan itu. Sakaria adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya katakan ketika di dalam bait Allah itu malaikat Allah atau disebut dengan malaikat Gabriel datang menjumpai Sakaria dengan membawa pesan dari Allah. Pesannya adalah bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi problema yang dihadapi oleh Sakaria? Kenapa doanya akan dijawab oleh Tuhan dan doa yang mana yang akan dijawab oleh Tuhan? Sakaria menjadi problema dalam Sakaria dan Elisabet adalah tidak mempunyai anak. Di ayat yang ke-7 di sana katakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, problema yang dihadapi oleh Elisabet adalah dia tidak memiliki anak. Bahkan di sana katakan Elisabet mandul. Ini hal yang mustahil untuk mereka memiliki anak. Dan ini kata firman Tuhan berlanjut sampai mereka tua, sampai mereka lanjut usia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada zaman itu, pada waktu itu, seorang wanita yang tidak memiliki anak itu bisa dikatakan satu aib atau sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencemarkan. Bahwa apa yang dialami oleh Elisabet, dia itu menjadi batin dalam hidupnya. Karena apa? Dianggap hina, dianggap sebagai aib di lingkungan keluarga, bahkan di sekelilingnya. Jadi menjadi problema dalam hidupnya dan juga keluarganya. Bukan hanya itu saja yang menjadi problema Sakaria, yaitu tugas keimaman akan diturunkan kepada keturunannya, akan diturunkan kepada anaknya. Padahal ketika itu Sakaria tidak memiliki anak dan itu berlanjut sampai usia tua. Siapa Sakaria? Sakaria di sana katakan di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Sakaria
dan juga Elisabet adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Keluarga yang taat akan Tuhan. Keluarga yang saleh kepada Tuhan. Bahkan saya katakan tidak memiliki sedikit pun cacat yang didapatkan dari dia. Sehingga dia memiliki peluang untuk masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan dia sudah berdoa berlarut-larut. Mungkin doanya sudah sangat lama. Walaupun demikian, ketika doanya seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Elisabet. Apa yang menjadi pergumulannya adalah memiliki anak. Tapi satu hal yang kita belajar dari Elisabet adalah Elisabet dan Zakaria, mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tetap menjadi pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan tidak memiliki cacat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, bahkan dalam pergumulan kita, ada mungkin banyak doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada mungkin banyak pergumulan kita yang belum didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi kita belajar dari pribadi Zakaria. Zakaria adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang tetap memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, maupun hidup secara pribadi maupun dalam pelayanannya, dan dia tidak meninggalkan pelayanannya, dia tidak meninggalkan Tuhan karena doanya tidak dijawab atau karena doanya seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17, ada satu contoh lain di sana. Firman Tuhan menjelaskan ketika mereka menghadapi perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18 ini tentang Sadrak, Mesah dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar hendak memasukkan mereka dalam perapian yang menyala-nyala, apa kata mereka? Di ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sana dikatakan tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak, kata firman Tuhan, kami tidak akan menyembah patung dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu yang dilakukan oleh Zakaria. Seandainya pun seolah-olah Tuhan tidak menjawab, tapi dia tetap memiliki hidup yang saleh di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketidakmustahilan itu yang Tuhan kerjakan bagi Zakaria dan Elisabet. Walaupun Elisabet mandul dan itu sudah tua, mereka katakan berlarut-larut sampai mereka masa tua, Tuhan menyatakan mujizatnya. Mujizat yang Tuhan kerjakan adalah di dalam bait Allah ketika Zakaria melakukan tugasnya, kewajibannya sebagai imam membakar ukupan. Allah mengirimkan Gabriel, malaikat Gabriel untuk berbicara, untuk membawa pesan kepada Zakaria. Pesannya adalah doanya Tuhan jawab, doanya Tuhan dengar, dan Tuhan akan memberikan seorang anak. Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana firman Tuhan menjelaskan kata doa tidak menunjuk pada doa Zakaria ketika itu, tetapi doa yang dinaikkan, doa yang diserukan dari tahun ke tahun. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut akan Tuhan, ada mungkin doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita belajar untuk tetap setia berdoa. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan menjelaskan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan menjelaskan sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan ini yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka tetap berdoa, mereka tetap berseru kepada Tuhan, mereka tetap meminta kepada Tuhan walaupun seolah-olah, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai masa tua, kata firman Tuhan. Tapi mereka tidak berjemu-jemu untuk berdoa. Maka firman Tuhan di sana dikatakan di dalam Lukas pasal yang
Pertama di ayat yang ke-13 sana katakan sebab doamu dikabulkan. Hal yang tidak mustahil, hal yang tidak mungkin bagi manusia, hal yang tidak mungkin bagi akal kita manusia. Karena Elisabet adalah mandul. Jadi hal yang tidak mungkin kalau Elisabet akan memiliki anak. Tapi itu yang Tuhan lakukan, itu yang Tuhan kerjakan. Keluarga Elisabet, Sakaria akan memiliki seorang anak. Bahkan saya katakan beri dia nama Yohanes. Walaupun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yohanes adalah dalam rencana Allah. Tetapi bukan berarti Elisabet berhenti untuk berdoa, tidak. Tetapi rencana Allah, ketetapan Allah yang terjadi melalui doa, di dalam doa-doa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berkata, oh Tuhan, aku udah bertahun-tahun berdoa, saya sudah bertahun-tahun meminta ini dan itu. Tapi kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti Sakaria dan Elisabet, mereka tetap setia kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan, tidak ada cacat celah yang didapatkan dari mereka. Sekalipun doa mereka belum dijawab, sekalipun doa mereka seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Tapi ketika mereka tetap tekun dan taat kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu yang Tuhan kerjakan. Dan itu juga yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang gak mungkin bagi kita, Tuhan mampu melakukannya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan bisa mengerjakannya dalam setiap kehidupan kita. Bahkan pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang di luar akal manusia, tapi itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga Sakaria. Dan respon Sakaria ketika itu adalah dia kaget dan tidak percaya. Karena apa? Dalam pikirannya, mungkin dalam logikanya Sakaria, karena istrinya sudah tua dan mandul. Tapi firman Tuhan menjelaskan, itu mungkin bagi Tuhan. Akibat dari apa yang ketidakpercayaan Sakaria adalah dia bisu dan dikatakan sana, dia mengalami kebisuan, bahkan itu sampai pada hari Yohanes lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur akan kasih Tuhan supaya iman kita tetap teguh, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Belajar untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17 sana katakan, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin teguh kalau kita tetap memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, persekutuan kita, penyembahan kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahkan firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya. Puji Tuhan, biarlah apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Tuhan, dan itu Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kemurahan-Mu, akan setiap kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami yakin Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan kami imani, kami percayai itu akan Tuhan kerjakan, itu Tuhan lakukan dalam setiap pribadi kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat, untuk semakin mengerti akan setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Berkati kehidupan kami, berkati materaikan firman-Mu, memberkati jemaat Tuhan yang di rumah. Biarlah penyertaan dan kasih Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.